Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai 47. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau telah kembali membangunkan kami kembali, memberi kami kekuatan, kesehatan, terlebih napas kehidupan. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi hati kami dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami dengar dengan baik sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang bergabung untuk menentukan suatu komunitas, biasanya komunitas terbentuk karena latar belakang dan tujuan yang sama. Begitu pula yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka membangun persekutuan sebagai sesama orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam persekutuan itulah mereka tumbuh bersama-sama untuk saling mendukung dan membangun dalam iman dan kasih. Bertekun dalam persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula, di samping bertekun dalam firman dan doa. Di dalam persekutuan mereka banyak bergaul satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling belas rasa terhadap satu yang dengan yang lainnya. Bahkan saling mendukung dengan sepenuh hati dengan yang lain. Mereka berkumpul di gereja Allah setiap hari untuk menyatakan bakti hormat mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kesalehan mereka menjadi kesaksian yang nyata, sehingga setiap hari semakin banyaklah orang bergabung diri dengan jemaat itu. Nah, persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di masa kini. Kitalah pelaku-pelaku yang mesti menghidupkannya. Jangan sampai persekutuan jemaat Tuhan diganti dengan jiwa kebersamaan yang dibangun untuk sekedar kita bersenang-senang, melepaskan penat, mencari kepuasan, dan mengesampingkan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah persekutuan kita menjadi berkat bagi orang lain, karena didasari dengan prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana juga kita bisa melihat jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bila jemaat mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang yang cenderung yang bersikap egois, mementingkan diri sendiri, karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Bahkan pula hidup jemaat gereja mula-mula seperti ini sudah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun kubu-kubu dan sengaja menutup muka terhadap saudara-saudara seiman yang membutuhkan uluran kasih dari kita,
Menyedihkan sekali bila orang Kristen tak punya kasih dalam wujud nyata. Itu artinya mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana orang percaya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia bila tanpa mempunyai kasih? Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang melulu tentang Alkitab tetapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Bagaimana kenyataannya? Banyak orang Kristen enggan menabur kebaikan kepada sesamanya. Oleh sebab itu, inilah tantangan bagi kita pada saat ini. Tuhan sudah menunjukkan perannya sebagai terang dunia, dan kita juga harus menunjukkan peran kita sebagai terang dunia bagi sesama umat manusia. Ingat akan firman Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 33b, dari buahnya pohon itu akan dikenal. Amin untuk firman Tuhan. Salam.